Indonesia sendiri atau dari Rekomendasinya gitu. rekomendasinya itu minimal menikah bagi perempuan itu boleh dari umur 19 tahun dan laki-laki itu 20 tahun. Tapi dari genre itu minimal usia menikah dari umur perempuan itu 21 tahun dan pria 25 tahun. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman semua. Kembali lagi di Jurnalistik Club. Pada podcast kali ini saya bersama host baru nih teman-teman. Kenalin, ini adalah member baru di Jurnalistik Club. Perkenalkan namanya siapa? Hai halo semuanya, nama saya Nur Rizky Naizalia, biasanya dipanggil Rizky. Dan saya baru masuk jurnalistik dan jadi host. Yeay. Nah, pada episode kita pada hari ini, kita mau ngapain nih? Kita bakalan tanya-tanya anak-anak PIKR. Nah, jadi kita di sini sudah bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua dan Wakil PIK Rekaman Mandua Kutai Kertanegara. Halo semuanya. Hai. Bisa kenalin kalian siapa sih? Oke, perkenalkan nama saya Yuro. Saya selaku ketua dari organisasi PIKR Mandua Kutai Kartanegara nih. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Madina. Saya menjabat sebagai wakil ketua di PIKR. Wow, jadi kalian ini ketua dan wakil PIK Rekaman Mandua Iya, ya? betul. Iya. Ya. Jadi Ya, di sini saya ingin bertanya tentang PIKR. PIKR itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi PIKR itu adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, organisasi ini dibentuk oleh DP2KB dengan program generasi berencana ya Kak Risma Ya, ya. betul sekali. Nah, genre itu dibikin oleh pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang melonjak di Indonesia. Nah, angka kelahiran itu menyebabkan perekonomian tidak stabil di Indonesia. Makanya ada program pemerintah yang namanya Dua Anak Cukup atau KB. Nah, itu juga satu program dengan PIKR atau genre Indonesia. wah, unik banget ya. Iya. Nah, terus di PIK Rekaman ini tuh ada berapa program sih yang kalian lakuin? Oke. Nah, di PIK sendiri itu ada beberapa program. Nah, mungkin kita bisa salam genre dulu ya Kak ya. Tahu nggak di salam genre? Jadi Tuh, kalau kita ngomong salam genre, kita jawab salam. Kita tinggal jawab salam aja. Kita coba ya Kak ya. Ya, boleh. Salam genre. salam. Nah, arti dari salam genre sendiri itu yang pertama ada apa nih Kak? Ini yang pertama, yang ini namanya zero atau tidak, stop. Nah, kemudian yang ini itu namanya pernikahan seks pranikah, seks bebas. Nah, yang kedua ada pernikahan dini, yang ketiga ada nafzah. Nah, ada yang baru nih namanya terorisme. Ya, jadi genre itu sangat mengusung terkait tiga hal tersebut. Tadi ada hal seks pranikah atau berhubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang kedua itu ada yang namanya Pernikahan dini. pernikahan dini. Ini untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tentang nafzah dan terorisme. Wow, keren banget. Untuk saya ingin bertanya untuk yang seks bebas, itu tuh kalian punya program apa untuk masyarakat atau untuk siswa-siswa di sini, atau ada edukasi atau segala macam gitu? Ya, untuk dari PIK Rekaman sendiri mengenai materi seks bebas itu kami sangat mengusung sekali yang namanya edukasi. Edukasi terkait kontra dari seks bebas tersebut atau akibat dari seks bebas tersebut. Karena jika banyak orang yang melakukan seks bebas, tentu itu ngaruh ke mentalnya sendiri. Bisa jadi itu menjadi sanksi sosial mereka karena mereka seks bebas, akhirnya mereka itu bisa hamil di luar nikah.
Nah, Jadi, hamil di luar pernikahan nikah. dini ya. Nah, iya, kalau udah hamil di luar nikah pasti banyak negatifnya. Misalnya dikeluarkan dari sekolah, kena sanksi sosial sampai mereka stres dan kena mental ya kasarannya ya, dan Dan juga menghancurkan masa depan ya. benar sekali. Nah, saya juga mau tanya nih, umur berapa sih yang pas untuk menikah di usia ya begitu? Dari Indonesia sendiri atau dari Rekomendasinya gitu. rekomendasinya itu minimal menikah bagi perempuan itu boleh dari umur 19 tahun dan laki-laki itu 20 tahun. Tapi dari genre itu minimal usia menikah dari umur perempuan itu 21 tahun dan pria 25 tahun. ya. Begitu. Jadi stop pernikahan dini ya guys ya. Bagus sekali nih programnya. Terus juga Kayaknya untuk pick R ini kan pick rekaman kan. Itu tuh kalian membuka, maksudnya itu kayak konseling atau gimana gitu. Untuk kayak remaja kayak kita atau lagi punya masalah. Oke. dan Jadi kami di PIKR kami sangat membuka diri kepada teman-teman sekalian, Untuk termasuk curhat, kalian untuk curhat kepada kami. Kami sangat terbuka sekali gitu, seperti itu. jadi bukan hanya BK ya yang bisa kita konsulingin, tapi Iya, betul. anak-anak PR juga. Karena kalau cerita ke orang tua itu agak beda ya. Kayak awkward gitu ya. Hmm. Itu yang saya rasanya sebenarnya nggak bisa cerita ke orang tua, tapi pasti kalau cerita ke teman dekat juga pasti apa ya, nanti dibilang oversharing Iya gitu sih. kan. Nah, teman-teman yang mau curhat, kami lagi ada program baru nih yang akan launching. Namanya itu tentang Pick Care atau Pick Pengobatan. Nah, program ini tentang apa sih? Jadi program ini itu tentang konseling tetapi dengan tanpa nama atau nama samaran. Nah, Anonim ya. iya anonim. Selengkapnya kalian tunggu di IG Pick Rekaman ya. Stay tune teman-teman. Stay tune. Jadi kayak konsep itu kayak psikologi gitu ya. Iya, betul Psikologi. sekali. Jadi kami menyediakan kotak yang dimana itu kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, kesedihan kalian, hal yang pengen kalian curahkan ke orang atau teman tapi kalian nggak pede, takut membebani seseorang. Nah, kalian bisa curahkan hal tersebut di kertas tersebut. Nanti kami akan menindaklanjuti terkait surat yang kalian berikan. Sangat menarik ya teman-teman semua. Nah, juga saya tanya apa lagi ya? Mungkin menurut kalian apa sih permasalahan teenagers di Indonesia yang lagi marak-maraknya? Kalian? Untuk sekarang yang paling marak-maraknya itu seks pranikah ya, karena anak zaman sekarang, anak-anak remaja itu berpacaran toksik banget. Bahkan kalau masih pacaran sudah berhubungan gitu. Dan PR sendiri juga mewanti-wanti yang namanya pergaulan bebas, karena pergaulan bebas itu inti dari semua masalah remaja. Dari pergaulan bebas kalian bisa terjerumus hingga melakukan seks bebas atau seks pranikah. Dari pergaulan bebas juga kalian bisa terjerat narkotika, bisa Terkena penyakit HIV. ya karena akibat dari seks bebas tersebut. Jadi dampaknya banyak banget ya. Ya, betul sekali. Juga saya mau tanya deh, menurut kalian cara penanggulangan untuk teenagers yang ada di luaran sana Benar, atau masalah-masalah. kayak Jadi gimana saran-saran sih buat cara kalian kalian? keluar dari zona itu? Untuk kami, kalau ada kejadian dengan teman dekat kami akan melakukan secara perlahan-lahan dengan memberitahunya tentang edukasi, membujuknya secara perlahan gitu. Kalau memang dia memang tetap kekeh gitu, kita akan menindaklanjuti seperti apa tuh. Ya, jadi setelah kita menasihati dia untuk keluar dari zona nyaman tersebut, kita sadarkan dulu nih, kita kasih tahu dampak negatifnya tuh apa. Dari masa depan yang suram, kalian bisa terjerat hal-hal yang mempermalukan keluarga kalian sendiri. Nah, jika dua hal tersebut sudah dilakukan dan dia masih belum sadar juga, kita tindak lanjuti ke pihak yang ada di sekolah. Misalnya anak tersebut masih remaja nih, kita
tindak lanjuti ke pihak sekolah. Nah, namun jika memang dia masih terjerat juga dalam pergaulan bebas tersebut, jalan terakhirnya itu ya adalah mendoakan saja. Karena dengan berdoa, siapa tahu dia bisa sadar dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Iya, Jadi ternyata strict parent tuh nggak seburuk itu ya. iya bener betul banget. Ya kan? Bener banget. Jadi terkadang tuh anak tuh biasanya suka melawan sama orang tuanya buat keluar malam lah. Padahal kan itu demi kebaikan anaknya sendiri gitu kan. Tapi strict parents itu juga nggak terlalu baik ya. Nggak kalau terlalu dilarang banget juga nggak bagus ya ternyata. Iya, karena semisal anak tuh dilarang banget, bahkan hal baik misalnya anak ini mempunyai niat untuk mengembangkan karakter mereka, mengembangkan Untuk kelebihan lomba. mereka. Iya, misal mereka suka menulis, suka menggambar, tapi dilarang. mereka nggak dibolehkan ikut les karena takut pulang les tiba-tiba keluyuran. Orang tuanya stres isu itu juga. Nah, itu juga tidak baik karena bisa jadi mengubur bakat anak sendiri. Jadi negative thinking seorang orang tua Iya. ya. Berarti anak seumuran kita itu tuh wajib banget ya berkomunikasi baik dengan orang Iya, tua. betul sekali. Benar banget. Soalnya kita juga nggak boleh menghancurkan perhatian orang tua terhadap kita atau kepercayaan orang tua terutama ya. Kalau memang kita izinnya kerja kelompok ya kita harus kerja kelompok dan pulang sesuai jam yang sudah ditentukan. Jangan malah kalian keluyuran kemana-mana dan kalian malah pergaulan yang enggak itu jangan banget ya teman-teman. Harus dihindari pergaulan bebas. Wow. Keren banget ya pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Buat teenagers yang ada di luar sana. Oke, jadi teman-teman, kami sebagai anggota dari PR terbuka banget untuk teman-teman yang pengen curhat, pengen cerita tentang ini itu, tentang cerita hal yang nggak bisa diceritakan kepada orang dekat juga. Pokoknya kami terbuka banget. Ya, di genre atau bahkan PR sendiri itu, di dalam PR itu kalian benar-benar diterima tanpa dijudge. Kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling belajar memahami, saling menasihati, dan bisa membaca karakter orang. Maksudnya kita lebih sabar nih, misalnya, oh dia perlaku kayak gitu mungkin nggak sengaja, atau karena didikan orang tuanya dari kecil. Nah kita tuh bisa tahu nih, karakter seseorang itu bisa terbentuk sedemikian rupa itu karena perlakuan apa. Kita tuh belajar dari situ. PR sama-sama belajar bersama untuk mengenali pribadi diri masing-masing. Wow. Keren banget teman-teman. Tepuk tangan dulu buat yang di rumah sedang nonton mereka. Juga mungkin udah cukup. Dan ada nasihat nih teman-teman untuk sobat remaja semua, sobat pickers di rumah sana ya. Nah, jadi kalian tolong tanggung jawablah kepada diri sendiri terlebih dahulu sebelum tanggung jawab kepada diri orang lain. Betul sekali. Demi menanggulangi atau demi mengurangi pergaulan bebas di Indonesia, tentu kita harus sadarkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus sadari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus tanggung jawab, jauhi seks bebas agar tidak terkena isu penyakit reproduksi yang mengancam masa depan kita. Oke, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih banyak. Kami sangat senang, begitu senang dan terlalu senang sudah bisa bicara bersama kalian. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami pada hari ini dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih sekali Asni dan Rizky. Sama-sama. Dan buat teman-teman semua jangan lupa tungguin episode kita selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah.